Ya pemirsa, pemindahan 40.000 ASN ini kan tidak sedikit ya Jessica. Kira-kira seperti apa sih skema dan juga fasilitasnya? Apakah sudah siap di sana? Nah, jadi pemirsa, nanti ini di bulan Juli dan Agustus ini pemerintah akan membuka 130 formasi CPNS. Dan kita akan melihat ya bagaimana sih progresnya, nanti skemanya juga seperti apa yang akan digunakan dalam proses alokasi untuk PNS dan juga CPNS nantinya. Jadi pemirsa, kita akan melihat ya setidaknya ini ada 3 skema yang digunakan dalam proses alokasi SDM ASN ke IKN. Yang pertama ini dengan pemindahan ASN ke Ibu Kota Baru Indonesia dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan huniannya. Dan kemudian selanjutnya adalah formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN nih pemirsa. Jadi bagi Anda yang sudah tertarik untuk ke IKN bisa mengikuti CPNS yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini nih. Dan yang ketiga untuk pemindahan ASN ke IKN-nya yaitu dengan mutasi pegawai dari pemerintah daerah di sekitar IKN. Dan kita juga akan melihat lebih lanjut bagaimana rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Kalau tadi sudah pemindahannya, kita akan melihat bagaimana terkait dengan rekrutmennya. Jadi pemirsa, pemerintah ini membuka rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Pemerintah sih mengklaim dalam waktu dekat ya pemirsa, antara bulan Juli ataupun akan di bulan Agustus. Jadi kita akan tunggu saja nanti pengumumannya dalam waktu dekat ini. Kemudian pada bulan Juli ataupun Agustus nantinya akan ada dibuka 130.000 formasi CPNS. Nah, tapi di tahap pertama ada 40.021 formasi CPNS yang di instansi pusat yang akan dialokasikan untuk penempatan di IKN. Dan dari jumlah 40.021 formasi ini, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5% untuk putra-putri terbaik di Kalimantan Timur. Artinya pemirsa, kalau dari 130.000 itu ada yang dari kementerian lembaga pusat dan juga daerah, kemudian 40.000-nya untuk formasi CPNS di IKN, dan dari 40.000 itu 5%-nya artinya ada 2.000 itu ada bagi untuk putra-putri daerah. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih ASN yang akan pindah ke IKN. Jadi pemirsa, ini ASN yang pindah ke IKN yang pertama ini akan diberikan insentif anggaran. Tapi pemirsa, untuk besaran berapa sih insentif yang akan diberikan bagi PNS ataupun CPNS yang akan pindah ke IKN ini masih dikaji dan masih dalam pembahasan dalam tingkat kementerian dengan juga Kementerian Keuangan. Selanjutnya, tidak hanya insentif saja yang diberikan, tetapi ada juga percepatan kenaikan pangkat. Jadi bagi ASN yang memenuhi kualifikasi, mereka bisa mendapatkan percepatan kenaikan pangkat. Wow, ini sebetulnya menarik ya pemirsa. Ini ada 2, insentif dan juga percepatan kenaikan pangkat. Dan pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ini sama nih katanya pemberian insentifnya dengan yang mau pindah ke IKN. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN. Jadi pemirsa, pemindahan ini tentunya berdasarkan pada ketersediaan hunian. Berdasarkan hasil koordinasi Kemenpan RB dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN atau Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. Kemudian selanjutnya 29 tower diisi ASN dan selebihnya akan diisi oleh TNI dan Polri. Dan selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana nih ada satu unit yang seluas 98 meter persegi, nanti ada 3 kamar. Bagi ASN yang sudah berkeluarga akan menghuni unit sendiri, dan ASN yang single atau jomblo ini akan tinggal bertiga dengan ASN lainnya. Ini kayaknya yang jomblo bisa dapat jodoh nih, tidak dapat kerja saja tapi juga dapat jodoh nih kayaknya di IKN ya Gemma. Karena satu kamar dapat 3 orang ya, jadi bisa satu tempat. rame-rame satu tempat ya.